Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Jadi di video kali ini tepat hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, aku mau ngasih tahu sama teman-teman rahasia di balik tanaman aku yang berhasil dari masa-masanya yang mengalami kerdil, stagnan, pertumbuhannya lama dan batangnya kecil terus gitu ya. Mungkin rahasianya udah ada di video aku sebelumnya, tapi kali ini aku bahas kembali secara keseluruhan. Oke, jadi tonton terus video ini dan simak baik-baik. Baiklah teman-teman, langsung aja aku bahas apa kunci keberhasilannya. Nah, ini video sebelumnya udah aku buat tentang ini, jadi lebih tepatnya kunci bukan rahasia, karena ini semua udah tahu nih, pengangguran udah paham. Nah, yang pertama, pembuatan media tanam ini teman-teman harus kuasai juga. Yang kedua, pemupukan. Yang ketiga, excelbreak. Keempat, pengendalian hama dan jamur. Langsung aja yang pertama aku jelaskan media tanamku yang udah aku buat. Ada dua versi sih. Ini yang pertama versinya. Peracikannya kotoran sapi, tanah, sekam mentah, dolomit, NPK, decis, dan antrakol. Oke teman-teman, udah jelas. Bisa kotoran kambing, karena aku mau meneliti kotoran sapi itu lebih bagus enggak daripada kotoran kambing gitu ya. Jadi ini aku buat. Untuk sekam mentah ya, ini aku ragu untuk di kota-kota mungkin susah untuk mendapatkan sekam mentah, bisa teman ganti dengan pasir. Nah, tapi kalau kotorannya kompos gitu wajib ada, karena biar tanahnya gembur. Nah, oke, ini yang pertama ya. Setiap planter bag aku buat kayak gini biar perbedaannya jelas gitu. Aku buat perbandingan antara yang lain gitu. Nah, pindah ke sini. Dan ini yang kedua. Cuman menggunakan tanah, sekam mentah, kotoran kambing, dan dolomit. Nah itu tadi di sebelah itu ada 7. Dan yang ini cuman 4 kombinasi aja. Jadi menurutku sama aja antara kotoran kambing sapi. Nah, ini batangnya besar juga, sudah nyampe parah-parah gitu ya. Nah, ini juga bagus. Ini makanya kotoran sapi. Tapi menurutku pengalaman pribadi ya, yang kotoran sapi lebih cepat gitu, anggurnya menjalar di para-para. Nah, ini pakai kotoran sapi itu juga tuh, tanah kotoran sapi. Nah, ini cepat menjalarnya, udah tersiernya pun udah entah kemana-mana gitu. Nah, teman bisa lihat ya, itu juga itu pakai kotoran sapi. Itu aja sih pengalamanku. Kalau teman-teman mau lakukan ya boleh, tapi dengan catatan tonton videoku dulu biar paham ya kan. Oke, yang kedua itu pemupukan. Nah, pemupukan yang kulakukan nih pakai NPK 1616. Sebelumnya aku melakukan percobaan 3 kombinasi pupuk yang berbeda, dan ternyata anggurku toksik, keracunan. 2 kombinasi sama aja, toksik juga. Tunas-tunas barunya gosong gitu ya, pertumbuhannya lama. Jadi walaupun kita pupuk bisa diserapnya, tapi racun untuk tanaman tersebut. Oke, jadi aku sekarang menggunakan NPK 1616. Nah, selama dia kemarin toksik, keracunan, aku turunkan dosisnya jadi pakai ini, sendok teh selama 2 minggu aja. Maksudnya minggu pertama aku pupuk, minggu kedua aku pupuk pakai ini juga gitu. Nah, setelah itu udah normal kembali, aku lanjut pakai sendok makan. Nah, untuk dosisnya, takarannya ya, jangan munjung gini, lebih baik diginikan dulu. Nah, jadi dia rata sama sendok.
sekitar 8-10 gram mungkin ya kalau ditimbang. Nah ini pun juga jangan munjung kali, sedikit aja. Oke. Nah untuk liter air juga pernah aku kalibrasi. Ini aku menggunakan, aku coba-coba 4 liter kemarin, dan ternyata gosong juga, stagnan. Ini berkali-kali aku mengalami kegagalan gitu. Jadi kenapa acuannya 5 liter? Karena mungkin biar bisa diserap tanaman dengan optimal gitu, dengan baik gitu. Nah tidak saya anjurkan 4 liter ke bawah, lebih bagus 5 liter ke atas gitu ya, itu lebih bagus tuh teman-teman. Ini teman-teman tinggal mencontoh aja yang baiknya dari aku gitu ya. Oke, kunci pemupukan udah aku kasih tahu untuk teman-teman. Nah untuk pemupukan itu diberhentikan NPK 1616 setelah mau dibuahkan, nanti ganti pupuk lagi gitu ya. Itu nanti next video aku kasih tahu. Nah yang ketiga Excel brick kuncinya. Ini ada contohnya. Bila teman-teman menjumpai anggurnya gini kayak rimbun gitu, rimbun memang sih bagus, cuman teman-teman lakukan Excel brick aja. Nah ini ada contohnya. Tunas di ujungnya aku potes, aku hitung aja, terserah mau dari mana ya, ngitungnya berapa, 5, 6, 10 gitu ya. Nanti kalau udah kira-kira apa panjang, potes di sininya, di pucuknya. Nah ini pun aku potong aja nih gitu ya teman-teman. Semua yang merambat ke samping kanan kiri aku potes. Nah ini rahasianya batangnya jadi besar nanti. Bila udah menjalar ke para-para, udah ke samping sekitar dari situ, dibelokkan udah 1 meter. Nah barulah dipangkas kanan kirinya nih, bersihkan seperti ini, sekitar 1 meter gitu ya. Ini ada contoh kenapa belum aku bersihkan. Nah, ini masih paling berapa meter aja nih, jadi belum aku bersihkan. Yang lain udah. Yang ketiga Excel brick ya. Baiklah yang keempat, pengendalian hama dan jamur. Nah untuk pengendalian ini aku jarang kali ya, karena daunnya oke-oke aja gitu, nggak ada terkena jamur atau hama, digigit ulat, daunnya bolong-bolong, nggak ada gitu ya. Jadi nggak pernah, bahkan 1 bulan jarang aku semprot gitu, karena mungkin capek juga ya kalau nggak ada ciri-ciri terkena jamur atau apa, kita semprot terus gitu, makan waktu dan makan biaya juga. Aku ini 1 bulan belum tentu aku semprot. Oke teman-teman, mungkin di ketiga ini aja kuncinya, paling sensitif ya, teman-teman kuasai. Di ini udah jelas aku lakukan dan hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman mengikuti channel aku, teman-teman tonton dengan baik, sangat miris bibit anggur aku yang sebelum-sebelumnya itu parah sekali ya, yang bahkan tunasnya nggak mau naik-naik gitu. Oke, yang terakhir aku kasih tahu sama teman-teman tips untuk penyiraman. Anggur itu kalau semakin sering disiram, akarnya semakin rentan busuk. Jadi kalau versiku, aku siram itu 1 minggu 2 kali, bahkan pernah 1 minggu 1 kali. Misalnya contoh ini hari Minggu aku pupuk, kalau mau 1 minggu 2 kali, hari Kamisnya disiram lagi gitu. Nggak pernah aku siram Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak gitu. Teman-teman kalau sayang sama anggurnya, jangan terlalu dibuat kayak manusia gitu, kasihan kali nggak minum, nggak apa gitu ya. Boleh sayang tapi jangan terlalu sayang banget. Teman-teman cukup nyiramnya gitu aja. Itu rahasiaku ya, makanya
anggurnya mau naik kembali dan subur. Berhasil dari masa-masanya yang stagnan, kerdil, pertumbuhannya lama, batangnya kecil. Oke teman-teman, jadi itu rahasia anggur aku. Bukan rahasia, maaf sekali lagi. Jadi kuncinya teman-teman kuasai di bagian itu. Mungkin ini belum kubuahkan, aku lebih baik mengasih tahu yang benar dulu dari mulai pembibitan sampai nanti aku buahkan. Memang benar-benar valid nggak ini semua bibit yang aku beli. Nanti aku kasih tahu tipsnya, yang lain-lain lah. Banyak video-video yang mau aku buat untuk ngasih tahu sama teman-teman. Ini nggak ada rahasia-rahasia apa gitu ya. Nggak ada untungnya juga untuk aku. Lebih bagus makin banyak petani anggur, makin banyak bisa kita ekspor ke luar negeri gitu ya. Yaitu impiannya. Tuh, oke teman-teman, jika informasinya udah mungkin lengkap atau gimana, videonya aku akhiri gitu ya. Jadi kembali lagi aku ucapkan makasih sama teman-teman, walaupun penontonnya sedikit, makasih udah nonton, mau nonton gitu ya. Makasih juga udah subscribe. Oke. Ucapan terakhir, salam pengangguran dari Sumatera Utara.